Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milawati. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program studi saya akuntansi S1. Mata kuliah Pendidikan Pancasila. Materi kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Namun, secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun, bentuk intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Kemudian, pada tanggal 1 Juli 1947, diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan atau pendidikan Pancasila setelah didekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan pada tahun 1960. Diterbitkanlah buku oleh Departemen P dan K dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Selain itu, terbit pula buku yang berjudul Penetapan 7 Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi pada tahun 1961 dengan penerbit CV2R yang dibubuhi kata pengantar dari Presiden Republik Indonesia. Buku tersebut nampaknya lebih ditunjukkan untuk masyarakat umum dan aparatur negara. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Ketetapan MPR tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila disingkat menjadi P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Panduan P4 dibentuk dengan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa yang menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Produk hukum ini tidak berlaku karena ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 telah dicabut dengan ketetapan MPR nomor MPR 1958 dan termasuk dalam kelompok ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut ketetapan MPR nomor 1 MPR 2003. Hal yang menarik adalah meskipun P4 telah dicabut, sebagian publik masih menyatakan persetujuan dengan apa yang termuat dalam P4 tersebut. P4 ini dianggap sebagai sesuatu yang baik, tidak ada yang salah, memiliki tujuan yang baik dan justru penting digunakan untuk membangun jati diri manusia Indonesia, atau dengan istilah manusia Indonesia seutuhnya. Alasan diperlakukannya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa dan perjanjian luhur. Tantangan Pancasila. Akibat perkembangan zaman membuat Pancasila semakin hilang nilai karena terjadi inovasi pada teknologi, membuat kebudayaan baru yang tadinya tidak mengenal teknologi menjadi kenal, dan itu tidak bisa dihindari karena sudah lumrah. Karena kita hidup harus selalu berkembang dan mengikuti zaman yang kian lama akan semakin modern. Akibatnya membuat degradasi pada moral kita sendiri, keseringan menggunakan teknologi tanpa melihat kejelasan pada berita tersebut. Selain itu, kebebasan kita dalam menggunakan teknologi membuat kita lupa akan pentingnya menyaring sebuah informasi yang kita dapat hanya karena berita lagi panas-panasnya, membuat kita langsung terpedaya dengan mudahnya.
Upaya dalam perkembangan pendidikan Pancasila. Yang pertama itu, penanaman nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Yang kedua, mengajarkan anak beribadah bersama. Yang ketiga, mengajak teman bermain bersama. Yang keempat, memberikan kesempatan pada anak untuk memilih sesuai keinginannya. Yang kelima, membentuk karakter dan kepribadian anak lewat pendidikan moral dan budi pekerti. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai tantangan pendidikan Pancasila yang terus berkembang dalam membentuk generasi muda yang memiliki karakter dan nilai-nilai yang baik. Maka dari itu, kita harus mendukung dan memperkuat pendidikan Pancasila. Cukup sekian materi saya kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.